Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Pada Juni 1950 dengan dukungan Rusia, Korea Utara menyerbu Korea Selatan. Korea Selatan mundur ke Sungai Nakdon, wilayah paling selatan di Korea Selatan selama sebulan. Untuk mengusir musuh, Korea Selatan melalui sekutunya Amerika Serikat, Jenderal MacArthur memimpin operasi pendaratan di Incheon dan mengerahkan pasukan pengalihan ke Wonsan, Kunsan, dan Jangsari. Tanpa ada yang tersisa, sebuah kapal yang bernama Munsan membawa sebanyak 772 tentara pelajar ke Jangsari sehari sebelum pendaratan di Incheon. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk di alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kapal yang sedang mengangkut pasukan militer tentara pelajar Korea Selatan. Kita kemudian berkenalan dengan sosok komandan yang kita sebut saja Komandan Faisal dan kapten kapal yang kita sebut saja Kapten Herman. Kapten Herman kemudian berkata kepada Komandan Faisal, kenapa kita harus mendarat dalam cuaca yang buruk ini? Komandan Faisal pun menjawab, kita harus menyandarkan kapal sebelum tanggal 15 dan bermalam selama semalam di pelabuhan. Lalu Kapten Herman bertanya, mengapa kita tidak menunggu badai berhenti saja? Kemudian ia kembali bertanya kepada Komandan Faisal, apa musuh mengetahui kedatangan kita? Terlebih lagi ada banyak mata-mata di Busam. Kemudian Komandan Faisal pun menjawab bahwa tentara musuh yang ditempatkan tidak terlalu banyak dan batalion kita dapat menanganinya. Mendengar jawaban dari Komandan Faisal, Kapten Herman terlihat pasang wajah yang marah, mengatakan bahwa pasukan yang mereka bawa adalah anak-anak yang tidak memiliki persiapan yang matang. Dari pernyataan Kapten Herman terkuat fakta bahwa pasukan Korea Selatan yang dibawa untuk menyerbu Korea Utara adalah anak-anak yang belum siap menghadapi cuaca ekstrim. Di kapal terlihat banyak dari pasukan tersebut mengeluarkan isi perutnya alias muntah-muntah. Kita kemudian diperkenalkan dengan salah satu sersan, kita sebut saja Sersan Sawir. Beliau ini sedang menginstruksikan tentara pelajar. Ia menyatakan, jika mual dan ingin muntah, masukkan kepala kalian ke dalam ember itu dan jangan muntah di lantai. Kemudian kita berkenalan dengan salah satu tentara pelajar yang kalau dilihat dari tampannya sedikit songong, kita sebut saja dia ini dengan sebutan Nawir. Selain Nawir, kita juga berkenalan dengan tentara pelajar di sebelahnya yang kita sebut saja Samsul. Nawir berkata kepada Samsul, aku dengar orang tuamu adalah seorang pemburu, kau pasti sudah biasa memegang senjata. Lalu Samsul pun menjawab, aku hanya menembak binatang, bukan manusia. Kita kemudian kembali diperkenalkan dengan salah satu sersan tentara pelajar yang kita sebut saja beliau dengan nama Sersan Ikram. Dan tentara pelajar di sebelahnya kita sebut saja Pandi. Sersan Ikram bertanya kepada Pandi yang sedang melihat foto keluarganya. Ia menanyakan, kamu berasal dari mana? Pandi pun menjawab, saya berasal dari kota Nompok, Korea Utara. Kemudian kita kembali berkenalan dengan salah satu tentara pelajar yang kelebihan lemaknya tadi. Kita sebut saja beliau ini dengan sebutan Bom-Bom. Dan tentara pelajar yang ada di sebelahnya kita sebut saja dengan sebutan Dian. Bom-Bom berkata kepada Dian, kau jangan khawatir, ketika kapal sandar senjataku ini akan menghabisi para penjahat itu. Maka dari itu tetaplah di sampingku. Sin kemudian berpindah ke kota Busan, Korea Selatan, di mana kita berkenalan dengan salah satu wanita cantik yang kita sebut saja Rara, dan salah satu rekannya kita sebut saja Mariang. Rara berbincang dengan Mariang tentang keadaan Korea Selatan yang akan diserang oleh Korea Utara, di mana Mariang sangat cemas dengan berita penyerangan itu. Sin kemudian kembali ke kapal, memperlihatkan Komandan Faisal dan Kapten Herman, keduanya berdebat antara menyandarkan kapal di tepi pantai atau tidak. Kemudian kita diperlihatkan di mana Pandi terpilih menjadi salah satu pimpinan regu, sedang memberikan instruksi kepada anggotanya untuk mengikat makanan di atas tasnya karena jika basah makanan itu tidak akan dapat lagi dimakan. Sejenak Sin berpindah ke kantor Rara yang sedang menerima telepon. Ternyata Rara ini adalah seorang jurnalis yang berasal dari Paprika, Amerika. Video kembali berpindah ke kapal, diperlihatkan Komandan Faisal sedang membakar jiwa-jiwa muda dari tentara pelajarnya. Beliau mengatakan, kurang lebih 1 jam lagi kita akan mendarat di pantai Losari, Jangsari. Kita akan menyerang mereka. Pasukan PBB dan Amerika Serikat akan menyerang sebelum pendaratan kita. Kita didukung oleh PBB dan Amerika Serikat. Kita akan mengibarkan bendera di tanah kita. Komandan Faisal berjanji 9 hari setelah perang kita akan kembali ke Busam dan kalian akan pulang dengan bangga sebagai prajurit Korea Selatan.
Video kembali ke kapal diperlihatkan bahwa Komandan Faisal berusaha menghubungi kantor militer pusat untuk menyerang sebelum mereka menurunkan tentara pelajar, karena kapalnya sebentar lagi akan sampai ke tujuan. Namun usaha itu sia-sia karena kantor pusat tidak merespon dan bala bantuan pun saat itu sama sekali menunjukkan tidak ada tanda-tanda kemunculan. Kapten Herman pun memerintahkan anggota awak kapalnya untuk mematikan mesin. Tetapi tiba-tiba kapal menabrak terumbu karang yang membuat seluruh yang berada di kapal terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. Saat keadaan mulai membaik, tiba-tiba ya, kedatangan mereka telah terdeteksi oleh Korea Utara. Seketika mereka pun diberondong peluru dan meriam oleh Korea Utara. Di satu sisi seluruh tentara pelajar, sersan dan kapten berusaha untuk mencapai tepi pantai. Dan di sisi lain tentara Korea Utara sedang berusaha melenyapkan dan melulantahkan mereka ke dalam lautan sebelum mereka sampai ke tepi pantai. Selain menggunakan meriam, tentara Korea Utara bahkan mengerahkan jet-jet tempur untuk menghabisi tentara pelajar dalam pertarungan. Dan pertarungan ini pun berlangsung cukup lama. Pagi harinya, tepat pada pukul 7.00, seluruh tentara pelajar berlindung di bawah galian tempat latihan militer pada umumnya. Saat itu Sersang Sawir mencoba melakukan pancingan dengan menggunakan helm. Tiba-tiba ya, helm itu kembali diberondong peluru oleh tentara Korea Utara. Kemudian Komandan Faisal menginstruksikan para sersan untuk memimpin pasukan pada garis ke depan. Ia menginstruksikan Sersang Ikram ke sisi kanan untuk melumpuhkan tentara Korea Utara yang mengoperasikan senjata otomatis. Kemudian kita berkenalan dengan salah satu sersan, kita sebut saja Sersan Rani. Ia diperintahkan untuk mempertahankan lokasi saat ini sampai seluruh tim mengambil alih seluruh lokasi di tempat itu. Dengan gagah berani, Sersan Sawir mengajukan untuk menyerang sisi kanan sendiri karena ia membawa bahan peledak. Tugas masing-masing pun dimulai dan baku tembak pun tak terelakkan. Setelah seluruh sersan berhasil menjalankan tugas masing-masing, Komandan Faisal pun menyeru untuk melakukan penyerbuan terakhir dan melumpuhkan seluruh pasukan Korea Utara yang tersisa. Akhirnya Komandan Faisal dan pasukannya berhasil menguasai lokasi tersebut. Setelah perang usai, Pandi menyusuri lokasi pertempuran dan melihat tentara muda Korea Utara yang sedang sekarat, yang ternyata adalah orang Korea Selatan yang diculik untuk dijadikan anggota militer dan ditempatkan di garis depan Korea Utara. Pandi menemukan sepucuk surat dari anak tersebut yang berisi pesan singkat kepada sang ibu karena tidak sempat berpamitan. Di akhir surat itu menyatakan, "Aku sangat merindukan keluargaku." Di sisi lain, Komandan Faisal juga terlihat bersedih karena salah satu sersannya gugur di pertempuran terakhir. Sersan Ikram memberitahukan bahwa prajurit yang membawa alat komunikasi telah mati tertembak. Alat komunikasinya pun rusak. Sersan Sawir pun memerintahkan salah satu regu untuk mencari makanan di desa setempat karena persediaan makanan mereka sudah menipis. Scene kemudian berpindah ke kantor pusat militer kota Busan. Terlihat Rara sedang mewawancarai jenderal militer Korea Selatan yang kita sebut saja dengan nama Komandan Salasa. Di sini juga terkuak fakta bahwa ini adalah tugas pertama kalinya Komandan Faisal memimpin langsung ke medan tempur, dan pasukan yang dipimpin adalah anak-anak yang belum menyelesaikan pendidikan militernya. Rara berselisih pendapat dengan Komandan Salasa karena Rara menganggap bahwa pasukan yang dikirim ke Jangsari adalah anak-anak yang belum memiliki persiapan yang matang. Pagi harinya semua tentara terlihat begitu senang karena Samsul baru saja datang dari desa dan membawa beras yang bisa diolah menjadi makanan. Saat menurunkan beras ke tempat pemasak, bom-bom malah menumpahkan beras tersebut membuat Nawir menjitak kepalanya. Saat akan memasak, mereka kehabisan air. Bom-bom memberikan alternatif dengan mengambil air laut. Setelah nasinya masak, ternyata nasi tersebut sangat asin karena menggunakan air laut. Namun bom-bom yang sedari tadi sudah keroncongan menghabiskan nasi tersebut meski rasanya asin. Video kemudian diperlihatkan di mana Komandan Faisal mengirim 2 pasukan untuk membawa surat ke pangkalan pusat agar secepatnya mereka mengirim bantuan ke Jangsari. Lalu flashback pun diperlihatkan. Komandan Faisal menceritakan kepada Sersan Ikram
bahwa sebelum operasi pengalihan ke Jangsari, ia menolak untuk menjalankan tugas tersebut karena pasukan yang mereka bawa adalah anak-anak yang belum selesai menyelesaikan pendidikan militer. Namun Komandan Salasa tetap bersikeras menjalankan itu. Jika Komandan Faisal menolak, maka ia akan digantikan dengan komandan lainnya. Akhirnya dengan terpaksa Komandan Faisal menerima misi tersebut. Lalu Komandan Faisal mengatakan, kita akan menyerang mereka daripada kita yang akan diserang oleh mereka. Kita tidak bisa duduk dan diam saja. Kembali, seluruh sersan pun berkumpul dan menyusun sebuah strategi di mana terdapat sebuah terowongan. Jika dikalkulasi waktu perjalanan pasukan Korea Utara tadi yang dikirim untuk mencapai terowongan tersebut sekitar 5-6 jam. Sedangkan jika kita berangkat dari sini ke terowongan, maka hanya butuh waktu 2 jam sampai 3 jam. Ternyata kali ini adalah misi menjadikan terowongan tersebut sebagai lokasi untuk mengubur pasukan Korea Utara yang jumlahnya sangat banyak. Mereka pun mempersiapkan bahan peledak untuk meruntuhkan terowongan tersebut.